Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Orib.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang kita setarakan, CrOH4- direaksikan dengan Na2O2 menghasilkan CrO42- Na+, OH-, dan H2O. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Kita akan pasangkan spesi-spesi yang mirip tanpa memperhatikan O dan H-nya. Jadi yang kita perhatikan, spesi tersebut hanya unsur selain O dan H yang kemudian kita pasangkan dengan spesi lain di ruas berbeda yang mengandung unsur yang sama. Pertama kita akan pasangkan CrOH4-. Kita letakkan di ruas kiri, kemudian di ruas kanan kita akan pasangkan dengan CrO42-. Kemudian di ruas sebelah kiri pada persamaan ini masih tersisa Na2O2. Ini sama, kita akan pasangkan juga dengan spesi lain di ruas kanan yang mengandung Na. Jadi O tidak perlu diperhatikan. Otomatis kita akan ngambil yang ini, Na+. OH- H2O tidak perlu diperhatikan karena ia tidak mengandung unsur lain ya. Kecuali kalau dalam suatu persamaan itu terdapat H2O2 atau H2, O2, O3, baru kita pasangkan. Itu pun kalau di antara spesi-spesi tadi ada di ruas yang berbeda. Selanjutnya kita setarakan unsur selain O dan H pada dua pasang persamaan ini. Cr di kiri ada 1, di kanan sudah 1, sudah setara. Na di kiri ada 2, di kanan baru ada 1 Na-nya. Jadi yang di kanan ini kita kalikan 2. Karena reaksi ini berlangsung dalam suasana basah, maka kita akan menyetarakan muatan dengan menambahkan OH- pada ruas yang lebih positif. Di persamaan pertama ruas kiri, ini negatifnya 1, di ruas kanan negatifnya 2. Jadi yang lebih positif di sini adalah yang di ruas kiri. Jadi yang di ruas kiri kita tambahkan OH-. OH- minusnya kan 1, dengan minus 1 lagi berarti kan minus 2, sama jadinya. Kemudian di persamaan kedua yang perlu ditambahkan OH- yang lebih positif dalam hal ini adalah di ruas kanan. Kalau begitu perlu kita tambahkan 2 OH- sehingga sama-sama netral nantinya. Selanjutnya kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Kita periksa di persamaan pertama, di ruas kiri jumlah O-nya ada 4 dan 1 ada 5. Sementara di ruas kanan hanya ada 4. Jadi di ruas kanan ini perlu kita tambahkan H2O 1. Sehingga oksigennya sama-sama 5. Di persamaan kedua, ruas kiri dan ruas kanan ini jumlah O-nya sudah sama. Sudah sama-sama 2, jadi tidak perlu ditambahkan H2O. Kita bisa lanjutkan dengan menyetarakan jumlah H dengan menambahkan atom H yang diapit tanda kurung siku. Ini sebagai pembeda saja. Pada persamaan pertama ruas kiri jumlah H ada 5. Sementara di ruas kanan hanya ada 2. Maka di ruas sebelah kanan ini perlu kita tambahkan 3 atom H sehingga hanya sama-sama 5. Di persamaan kedua, di ruas kiri tanpa ada H, di ruas kanan ini ada 2H. Jadi yang di ruas sebelah kiri kita tambahkan 2 atom H. Dengan demikian, hidrogennya atau H-nya sudah setara. Sampai di tahap ini, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa pada persamaan pertama ini ia melepaskan atom H, berarti ia merupakan reaksi oksidasi. Sementara pada persamaan kedua, ia menerima atom H, berarti dia
merupakan reaksi reduksi. Karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama jumlahnya. Ini kan berbeda. Maka jumlah H ini harus kita jadikan KPK dari kedua bilangan 2 dan 3. Harus menjadi 6. Oleh karena itu, di persamaan pertama kita kalikan 2 agar menjadi 6. Sementara di persamaan kedua harus kita kalikan 3 agar jumlah H-nya tadi sama-sama 6. Hasil hitungnya kita letakkan di bawah. Semua spesi pada persamaan pertama kita kalikan 2. Semua spesi pada persamaan kedua kita kalikan 3. Pada tahap ini, kita telah melihat terjadi transfer hidrogen sebanyak 6. Yang dilepaskan 6, yang diterima 6. Jadi transfer hidrogennya sebanyak 6. Transfer hidrogen yang sebanyak 6 ini ekivalen dengan banyaknya elektron yang ditransfer atau yang diterima dan dilepas ketika kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi dalam persamaan reaksi redoks ini ketika setara, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi sebanyak 6, ekivalen dengan 6H di sini. Selanjutnya akan kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini dengan cara menggabungkan ruas kiri dengan ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan. Sudah kita gabungkan. Selanjutnya kita akan eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Ini tadi ada 6 atom H di kiri dan di kanan. Ini kita bisa hapus atau kita eliminir saja. Kemudian masih kita jumpai ada spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. OH- ada di kiri dan kanan. Yang di kiri ada 2 OH-, yang di kanan ada 6 OH-. 6 OH- kita kurangi 2. Berarti sisa 4 OH-. Sementara yang di sebelah kiri ini kita hapus. Sampai di tahap ini persamaan reaksi sudah selesai kita setarakan. Dan jumlah atom-atomnya kalau mau diperiksa, dipastikan jumlahnya pasti sudah setara. Atom-atom yang sejenisnya sudah setara, muatannya sudah pasti setara juga. Bila kurang yakin, sekali lagi silakan diperiksa sendiri. Seperti inilah metode transfer hidrogen yang digunakan untuk menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks. Cukup sekian tutorial ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.